Golongan yang kedua yang mulia pada hari tersebut yang juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, syabun nasya'a bi ibadatillah. Yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kata pemuda karena berat bagi seorang pemuda untuk bisa istiqamah, untuk bisa taat kepada Allah. Ya, zaman dahulu sulit apalagi zaman sekarang. Yang kita tahu bahwasanya sekarang zaman di mana semua maksiat mudah diakses. Kalau zaman dahulu orang bersendirian dalam kamar, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Asal dia tidak keluar rumah, dia selamat. Tapi zaman sekarang, ya, dia dalam rumah dia bisa melakukan justru lebih parah daripada kalau dia di luar rumah. Tatkala dia bersendirian selama gadget masih ada di tangannya, ya, maka dia bisa berfantasi, dia bisa berkelana kemana saja yang dia kehendaki. Oleh karenanya jika ada seorang pemuda yang ternyata di zaman yang penuh fitnah seperti ini kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harusnya wajar jika dia berhura-hura, jika dia berfoya-foya sebagaimana pemuda-pemuda yang lainnya. Wajar, namanya masih muda, masih remaja, saatnya bersenang-senang, saatnya berjalan-jalan sana kemari, ya. Ya, biasa anak muda. Tapi ternyata dia memilih jalan yang lain. Dia memilih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia untuk bertakwa kepada Allah. Banyak hal yang mungkin bisa dia kerjakan tapi dia tinggalkan sehingga dia rajin ke masjid, sehingga dia rajin baca Al-Qur'an, sehingga dia rajin ikut pengajian, sehingga dia fokus berbakti kepada orang tuanya. Maka ini adalah seorang yang istimewa, ya, pemuda yang istimewa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sekelompok pemuda contohnya seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang jumlahnya 7 orang, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu." Mereka adalah anak pemuda, adalah 7 orang pemuda yang beriman, ya. Fityah kata Allah Subhanahu wa taala, anak muda. Bayangkan mereka hidup di suatu zaman yang seluruh negeri dalam kondisi kufur kepada Allah, seluruhnya. Cuma mereka bertujuh dan mereka disebut dalam sejarah adalah anak-anak pejabat, mereka anak-anak penguasa, sehingga mereka harus menanggalkan kemewahan yang biasa mereka pakai demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ditekan, akhirnya Allah mengatakan fa'wu ilal kahfi, pergilah kalian ke goa untuk sembunyi meninggalkan segala kemewahan dunia, ya, karena mereka akan ditangkap, akan dibunuh, mereka kabur. Mereka anak muda, anak muda. Oleh karenanya ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, yang banyak beriman adalah anak muda. Makanya Allah juga sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha dan dia masih muda. Dan dia masih muda, yang di mana syahwatnya bergelora, yang di mana lagi rasa keingintahuannya besar, namanya anak muda, ingin mencoba. Justru Nabi Yusuf alaihissalam di saat masih muda tersebut digoda oleh wanita sangat cantik Zulaikha dan dia bisa selamat. Ya. Oleh karenanya kalau ada anak muda di zaman sekarang kemudian taat kepada Allah, menundukkan pandangan, ya, tidak asal sembarang berbicara dengan wanita, berbakti kepada orang tua, saya bilang dia adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kelompok yang berbahagia yang dia di masa mudanya seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana pemuda yang biasanya yang berhura-hura, yang menghabiskan waktu berjalan sana kemari tanpa ada manfaat dan faedah. Alhamdulillah kita bahagia sekarang banyak anak muda, ya, yang mulai berhijrah, kenal ngaji, alhamdulillah, ya. Dan semoga Bapak juga, para dokter juga pernah muda, mudah-mudahan waktu mudanya juga luar biasa. Semoga kita semua termasuk dari golongan ini, ya. Amin ya rabbal alamin.